ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, marilah senantiasa kita meningkatkan iman dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuja dan memuji zatnya Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, memberikan kita kesehatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita, kemudian mengayunkan tangan kita untuk memenuhi panggilan dari Allah Ta'ala. Tidak ada panggilan yang lebih mulia di atas muka bumi ini kecuali hanyalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai bentuk pengabdian kita, sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Ta'ala, kita taat dan patuh segala perintah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga suatu saat kelak nantinya kita menjadi salah satu umatnya yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kokoh dan teguh di atas manhaj, di atas cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib tidak pernah bosan-bosannya mewasiatkan kepada diri pribadi khatib dan umumnya kepada jemaah sekalian, marilah senantiasa kita mempertahankan, kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Karena jelas iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita, yang akan membantu kita, yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa segala sesuatu yang telah kita cari, kita usahakan di dunia ini, akan kita tinggalkan selama-lamanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak ada lagi berguna harta, pangkat, jabatan dan anak. Yang berguna hanyalah hati yang selamat, yang penuh dengan keimanan, ketundukan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, bahwa sebaik-baik bekal adalah iman dan takwa kepada Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejatinya yang paling penting di kehidupan kita ini adalah tentang mencari keberkahan. Karena hidup yang tidak ada keberkahan di dalamnya hanyalah kehidupan yang semu. Meskipun harta berlimpah, rumah megah, kendaraan mewah, semua tidak akan berarti tanpa ada keberkahan di dalamnya. Lantas banyak sekali para ulama menjelaskan keberkahan ini, memberikan kita gambaran-gambaran bahwa
keberkahan itulah bertambahnya kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Maka banyak kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bekerja, kita meminta pekerjaan yang barokah, penghasilan yang barokah. Ketika kita berkebun, kita meminta hasil dari kebun ini nantinya akan menjadi hasil yang barokah. Ketika seseorang menikah, yang diminta adalah pernikahan yang penuh dengan keberkahan. Ketika seseorang makan, minum, yang diminta adalah bagaimana makanan ini mendatangkan keberkahan bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Ketika seseorang menuntut ilmu, yang diminta adalah ilmu yang penuh dengan keberkahan. Karena jika tidak ada keberkahan di dalamnya, maka kita akan melihat orang yang kaya akan semakin rakus dengan kekayaannya. Orang yang mempunyai jabatan akan semakin tinggi hatinya terhadap jabatannya. Maka orang semakin dekat dengan dunianya. Tanda-tanda orang yang telah lenyap keberkahan dalam hidupnya, semakin berpangkat namun semakin sombong dirinya. Semakin kaya, semakin kikir. Semakin berilmu, semakin angkuh. Dunianya dekat, namun akhiratnya menjauh. Maka inilah ciri-ciri apabila kita telah kehilangan keberkahan di dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana kita cara mempertahankan atau mendapatkan keberkahan ini? Setidaknya ada 3 cara yang akan Habib sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Cara yang paling besar, yang paling umum, yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Takwa ini adalah sebagaimana sering diajarkan oleh guru-guru kita, yaitu menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah termasuk definisi daripada takwa. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan Allah berikan keberkahan. Allah turunkan keberkahan dari atas dari langit, kemudian Allah keluarkan dari perut-perut bumi. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walakin kazzabu, tetapi banyak di antara kita itu yang berdusta, berbohong, tidak mau mengakui keberkahan itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka akan merasakan, mereka akan nanti suatu saat menyesal terhadap apa-apa yang sudah Allah janjikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bertakwa ini adalah sifat dari para orang-orang beriman. Takwa ini adalah konsekuensi dari keimanan kita. Kita tidak hanya cukup beriman, percaya kepada Allah, tidak cukup. Makanya surah An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu." Tidak hanya cukup beramanu, tidak hanya cukup beriman kepada Allah, tapi betul-betul keimanannya aminu. Orang yang sudah mengaku beriman saja tidak cukup, tapi harus aminu, betul-betul beriman dengan segala konsekuensi yang telah diucapkannya. Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya kita mengaku sebagai seorang muslim, tetapi nilai-nilai keislaman itu harus kita bawa di segala sendi-sendi kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Kitab Al-Quran yang Allah turunkan ke atas muka bumi ini. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya.
Boleh kita ragu dengan segala isi dunia ini, tapi tidak boleh dengan kitab yang telah Allah turunkan. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Quran ini Allah turunkan sebagai petunjuk bagi kita, sebagai petunjuk perjalanan kehidupan kita. Hari ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kecanggihan teknologi kita, apabila kita hendak bepergian ke suatu daerah, ke suatu tempat, sekarang dengan teknologi canggih, kita membuka di mobile kita, di handphone kita, Google Maps, sehingga dengan mudah dan gampang kita memperoleh tujuan yang telah kita tentukan. Maka apa yang terjadi kalau kita ke suatu daerah belum pernah kita jelajahi, belum pernah kita jumpai, namun kita melangkah ke sana tanpa ada petunjuk? Apa yang akan terjadi? Tentu kita akan tersasar, tidak tahu menahu arah kemana kita melangkah. Maka Al-Quran Allah turunkan ke atas muka bumi ini sebagai petunjuk perjalanan kita ke negeri akhirat. Tujuan yang akan kita lalui, tempat yang akan kita lalui, siapapun orangnya, apapun pangkatnya, seberapa besar hartanya, banyak hartanya, pasti akan menuju ke negeri akhirat. Maka petunjuk-petunjuk ini harus kita amalkan, harus kita baca, untuk agar kita tidak salah arah menuju negeri akhirat kelak nanti. Inilah kunci keberkahan yang kedua. Yang ketiga adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anas bin Malik baru lahir, seketika itu ibundanya membawanya ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta keberkahan kepada anak ini, atas anak ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik fi malih wa waladihi wa atil umri waghfir dhanbih. Ya Allah, berkahilah anak ini, berkahilah hartanya. Ya Allah, wa atil umri, berikan umur yang panjang. Waghfir dhanbihi, ampunkanlah segala dosa-dosanya. Maka dalam segala kehidupan kita senantiasa diajarkan oleh baginda Rasulullah berdoa keberkahan. Ketika mau makan, meminta keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pasti ada nilai-nilai keberkahan yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar kita tidak mencari hanya kuantitas harta, tidak hanya mencari banyaknya harta, namun kita harus mencari kualitas harta tersebut. Apakah kita mencarinya dalam keadaan halal barakah atau dalam keadaan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatan. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu fina rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu
صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.